Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piki Satria Ramadan dan di sini ada Lutfi Prasetya Budiandi, ada juga Rizky Ismail Sidik. Kami dari kelompok 7 mata kuliah organisasi komputer akan menjelaskan tentang humor dan konsep sistem informasi. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Prasetya Budiandi. Nah, saya di sini akan memberikan sedikit pengertian dari hukumor dan sistem operasi. Nah, jadi hukumor itu dia merujuk pada prinsip yang diungkapkan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel. Hukumor itu menyatakan bahwa jumlah transistor dan dalam sirkuit terpadu atau IC akan menggandakan setiap 2 tahun, yang berarti kinerja komputer akan meningkat sambil ukuran fisiknya menurun. Prinsip ini telah menjadi pedoman dalam perkembangan teknologi semikonduktor dan komputasi. Nah, selanjutnya itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep rinci dari hukum Moore, terus dan menjelaskan tentang bagaimana di generasi-generasi dari integrated graphic. Baik, saya akan share screen. Nah, untuk generasi awal itu dari tahun 1971 sampai 1980, yang dimana mikroprosesor itu pertama Intel 4004 dirilis pada tahun 1971 dengan 2.300 transistor. Nah, mikroprosesor ini merupakan sebuah terobosan besar dalam teknologi komputer karena memungkinkan komputer untuk menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau. Nah, Intel 4004 ini merupakan mikroprosesor pertama yang mengubah cara kerja komputer. Mikroprosesor generasi awal umumnya digunakan dalam perangkat elektronik sederhana. Nah, untuk generasi kedua dari tahun 1981 sampai 1990, jumlah transistor dalam mikroprosesor meningkat secara signifikan, mencapai 1 juta transistor pada tahun 1985. Nah, peningkatan jumlah transistor ini memungkinkan peningkatan kinerja mikroprosesor, terutama dalam kecepatan dan daya. Proses generasi kedua dimulai digunakan dalam komputer pribadi dan perangkat elektronik lainnya. Nah, untuk generasi ketiga, jumlah transistor dalam mikroprosesor terus meningkat. Mikroprosesor generasi ketiga digunakan dalam komputer pribadi, konsol game, dan perangkat elektronik lainnya. Untuk generasi keempat, dari tahun 2001 sampai 2010, jumlah transistor dalam mikroprosesor mencapai 1 miliar transistor. Mikroprosesor generasi keempat digunakan dalam komputer pribadi juga, game, dan elektronik lainnya. Nah, dari 2011 sampai sekarang, jumlah transistor dalam mikroprosesor terus meningkat mencapai 10 miliar transistor pada tahun 2020. Nah, peningkatan jumlah transistor ini memungkinkan peningkatan kinerja mikroprosesor terutama dalam hal kecepatan, daya, dan efisiensi. Jadi, mikroprosesor itu
eh, yang ini tuh memungkinkan komputer pribadi untuk menjadi lebih cepat dan canggih dan dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks seperti kecerdasan buatan dan machine learning. Nah, untuk kedepannya, Hukumor telah mulai melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan fisik dan teknologi, semikonduktor, dan meningkatnya biaya pengembangan dan produksi mikroprosesor. Meskipun Hukumor mungkin tidak lagi berlaku di masa depan, peningkatan jumlah transistor dalam mikroprosesor kemungkinan akan terus berlanjut. Hal ini akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan teknologi baru yang lebih canggih. Untuk selanjutnya kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Vicky, silakan. Baik, jadi untuk kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah perkembangan mikroprosesor dari generasi ke generasi telah ditandai dengan peningkatan jumlah transistor. Peningkatan kinerja mikroprosesor, terutama dalam hal kecepatan, daya, dan efisiensi. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini telah memungkinkan pengembangan aplikasi dan teknologi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dan juga untuk hukum Moore sendiri menyatakan bahwa jumlah transistor yang dapat diintegrasikan pada sebuah chip semikonduktor akan menggandakan setiap 18 hingga 24 bulan. Sementara itu, konsep sistem operasi merujuk pada perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi perangkat lunak aplikasi. Untuk sistem operasi itu ada seperti Linux, Windows, dan sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya Piki Satria Ramadan dan teman-teman saya Lutfi Prasetya Budiandi beserta Rizky Ismail Sidik. Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.